bisa dimulai dibuka sama Bang Subhan. Monggo Bang Pinsan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semua. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Mohon izin di sini kami dari kelompok 4 ya akan memaparkan mengenai tugas falas pada pertemuan keempat. Mungkin untuk soal pertama akan dipaparkan langsung oleh Saudara Rengga. Saudara Rengga dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Subhan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk yang soal pertama. Nah, di sini untuk soal pertama itu ada QX Company, sebuah perusahaan dari USA atau Amerika. Dia mengakuisisi atau membeli perusahaan QY Company, sebuah perusahaan dari Inggris. Dan dari akuisisi itu dia menghasilkan selisih sebesar 15.000 pound sterling yang dialokasikan semuanya ke paten, dengan patennya itu diamortisasi 10 tahun. Nah, dari kombinasi bisnis akuisisi tersebut, diketahui kurs transaksinya itu untuk 1 Januari 2019 itu sama dengan untuk 1 pound sterlingnya sama dengan 1,35 dolar US dollar. Untuk yang kurs rata-rata 1 pound sterling itu setara dengan 1,30 US dollar US dollar. Nah, di sini kita diminta untuk menjabarkan, untuk menghitung paten awal tahun, amortisasi paten per tahun, dan juga paten pada akhir tahun 2019. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan kedua metode dari closing atau current rate method dan juga menggunakan temporal method. Oke, baiklah. Di sini kita menjelaskan dulu data soalnya. Yang mengakuisisi itu adalah QX Company dari USA, yang diakuisisi adalah QY Company dari Inggris. Dari transaksi akuisisi tersebut menghasilkan selisih 15.000 yang dialokasikan semuanya ke paten yang diamortisasi 10 tahun. Nah, informasi kursnya tadi telah dijelaskan, sebesar 1,35, 1,30, dan 1,25 untuk setiap 1 pound sterlingnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung ketiga paten dari paten awal tahun, amortisasinya, lalu paten akhir tahunnya seperti apa dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Baiklah, di sini untuk yang pertama kita menggunakan closing atau current rate method. Untuk yang paten awal tahun 2019 itu kita masukin dulu selisih dari akuisisinya itu sebesar 15.000, lalu selisihnya itu kita kalikan dengan kurs yang awal tahun. Kurs awal tahun ini sebesar 1,35 yang ini. Jadi diketahui hasilnya untuk paten awal tahun 1 Januari 2019 atau pada saat akuisisinya itu sebesar 20.250 US dollar. Lalu paten tersebut diamortisasi selama 10 tahun dengan setiap tahunnya itu sebesar 1.500. 1.500 pound sterling ini didapat dari 15.000 pound sterling dibagi dengan 10 tahun. Sehingga ketemu 1.500 pound sterling. Lalu dikalikan dengan kurs rata-rata, karena setiap tahun itu kan kursnya bisa naik, bisa turun, sehingga diambil rata-rata per tahunnya itu sebesar 1,30 US dollar. Jadi 1.500 pound sterling dikalikan dengan 1,30 US dollar, ketemu hasilnya adalah 1.950 US dollar. Nah, lalu untuk yang paten akhir tahun 31 Desember 2019, kita menggunakan paten yang tersisa atau paten yang unamortized. Nah, di sini untuk menghitung paten unamortized ini, kita bisa menghitung dari 15.000 ini dikurangkan dengan yang telah diamortisasi sebesar 1.500, jadi sehingga ketemu 13.500. Atau bisa juga dengan 15.000-nya dibagi dengan 10 tahun, lalu dikalikan dengan jumlah tahun tersisa, yaitu 9 tahun, sehingga ketemu 13.500 pound sterling. Lalu paten yang tersisa ini dikalikan dengan kurs pada akhir tahun, karena untuk mentranslasikan ke US dollar.
Nah, sehingga ketemu hasilnya adalah 16.875 US dollar. Nah, dari ketiga kurs tersebut kita hitung selisih kursnya dengan mengkurangkan dari 20.250 dikurangi dengan 1.950, lalu dikurangi lagi dengan 16.875, jadi ketemunya untuk selisih kursnya itu adalah 1.425 US dollar. Nah, karena di sini positif, dia menandakan bahwa ini adalah laba dari selisih kurs yang masuk ke OCI nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke temporal method. Untuk temporal method, untuk basisnya sama, basis patenya yaitu sebesar 15.000 itu dari selisih patenya awal tahun pada saat akuisisi, lalu amortisasi patenya itu kita dapat dari 15.000 dibagi dengan 10 tahun atau per tahunnya berapa, lalu paten akhir tahunnya kita hitung yang masih tersisa yaitu dikalikan dengan 9 tahun. Lalu untuk kursnya ini sedikit berbeda karena untuk current rate method itu adalah kurs yang current atau kurs yang berjalan atau kurs yang terkini. Sedangkan kalau temporal ini kita menghitungnya menggunakan kurs yang awal tahun saja gitu. Jadi untuk yang 15.000, 1.500 dan juga 13.500 kita kalikan dengan kurs awal tahun yaitu 1,35 US dollar sehingga ketemunya itu 20.250 dan 2025 dan juga 18.225. Sehingga dari sini kita tahu selisih kursnya untuk yang temporal method itu sama dengan 0 gitu. Jadi nggak ada selisihnya. Nah, lalu untuk perbedaan dari kedua metode tersebut, itu perbedaannya yang pertama, perbedaannya itu adalah bila terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar yang dibukukan oleh anak perusahaan, itu menggunakan mata uang fungsionalnya, maka dijabarkan dengan closing atau current rate method. Sedangkan kalau temporal method itu, kalau terdapat selisih antara nilai buku dan nilai wajar, yang dibukukan oleh anak perusahaan menggunakan mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka dia dijabarkan dengan temporal method. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Bang Subhan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Rengga. Baiklah, untuk soal kedua mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Afan. Ya, Silakan. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, jadi diketahui pada tanggal 1 Januari 2016, Pixel, sebuah perusahaan dari Amerika, membeli semua modal saham Sonic. Jadi Pixel mengakuisisi seluruhnya atau 100% saham Sonic yang merupakan sebuah perusahaan Inggris seharga $880.000. Nah, ketika nilai tukar untuk setiap 1 pound sterling sama dengan $1,55. Jadi kurs yang kita gunakan untuk soal ini hanya $1,55. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan nilai buku aset dan kewajiban Sonic sama dengan nilai wajarnya pada tanggal ini. Kecuali tanah yang memiliki nilai wajar 200.000 pound sterling dan peralatan yang memiliki nilai wajar 100.000 pound sterling. Nah, bisa ke bawah. Ya, di bawah ini kita dapat melihat informasi neraca untuk Pixel dalam dolar dan Sonic dalam pound sterling. Nah, jadi dapat diketahui untuk tanah dan peralatan bernilai under value karena nilai buku tanah dan peralatan yang ada dalam neraca ini lebih kecil dari nilai wajarnya. Nah, atau jika nilai wajarnya dikurangi dengan nilai bukunya menghasilkan angka positif. Nah, jadi tadi ada nilai wajar tanah 200.000, nilai bukunya 100.000, dan untuk peralatan nilai wajarnya 100.000, nilai bukunya 50.000. Ya. Masih di soal selanjutnya yang diminta dalam soal ini adalah menyiapkan neraca konsolidasi Pixel dan entitas anak atau Sonic pada tanggal 1 Januari 2016. Segera setelah kombinasi bisnis. Jadi dia diakuisisi 1 Januari 2016 dan langsung membuat neraca konsolidasinya per tanggal itu juga. Nah, lanjut ke jawaban. Ya, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung excess value untuk mengetahui alokasi ke paten. Ya, Pixel mengakuisisi 100% saham Sonic pada tanggal 1 Januari 2016
dengan investment cost senilai $880.000. Ini karena diakuisisinya 100%, maka implied value-nya masih sama, yaitu $880.000. Selanjutnya untuk net asset Sonic, karena masih berbentuk pound sterling, kita ubah dulu ke dalam bentuk dolar dengan kurs $1,55. Untuk capital stock dan retained earning kita ambil dari informasi neraca di soal. Ya, jadi untuk capital stock ini ada 200.000 pound sterling dikalikan $1,55, ketemu hasilnya $310.000. Dan retained earnings senilai 100.000 pound sterling dikali $1,55 sama dengan $155.000. Nah, ini dijumlahkan net asetnya ketemu hasilnya $465.000. Selanjutnya implied value-nya yang senilai $880.000 dikurangi net aset Sonic senilai $465.000, ketemu excess value yang hasilnya $415.000. Selanjutnya untuk alokasi excess-nya tadi diketahui terdapat undervalue tanah 100.000 pound sterling dan peralatan 50.000 pound sterling. Jumlah undervalue ini kita jadikan dolar dulu dengan cara dikalikan dengan kurs dolar, yaitu $1,55. Untuk tanah 100.000 pound sterling dikali $1,55, ketemu hasilnya $155.000. Dan untuk peralatan itu 50.000 pound sterling dikali $1,55 sama dengan $77.500. Nah, dijumlahkan ketemu hasilnya $232.500. Untuk alokasi excess-nya. Nah, selanjutnya excess value dikurangi total alokasinya yaitu yang undervalue tadi, yaitu $415.000 dikurangi $232.500, ketemu hasilnya $182.500. Ini untuk sisanya dengan asumsi dialokasikan ke paten. Ya, sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya mungkin terima kasih kepada Saudara Afan ya sebelumnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Eri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, setelah kita menghitung excess value, kita lanjut menghitung translasi dari informasi balance sheet yang sudah kita ketahui di soal. Di sini kami mentranslasikan PT Sonic, di mana PT Sonic ini merupakan anak perusahaan yang berada di Inggris. Jadi mata uangnya harus disesuaikan dari pound sterling menjadi dolar untuk dapat dikonsolidasi agar menjadi satu mata uang, sama dengan perusahaan induknya. Di sini kita ambil informasi dari balance sheet-nya, yaitu terdapat akun-akun, yaitu current asset, land, building, equipment, lalu current liabilities, notes payable, capital stock, dan retained earning. Sebesar yang tertera di balance sheet. Lalu kita kalikan tiap akun tersebut dengan kurs yang diketahui di soal, di mana kursnya ini sebesar 1,55 US dollar. Lalu kita dapatkan hasilnya dengan total di debit sebesar $775.000 dan juga total di kreditnya yaitu sebesar $775.000. Nah, selanjutnya informasi pada soal ini hanya menggunakan satu kurs yaitu $1,55. Jadi apabila dalam kasus lain ada kurs yang berbeda maka harus disesuaikan kembali. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Baik, terima kasih pada Saudara Eri. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, yakni kita akan membuat jurnal eliminasinya. Nah, tadi kan kita sudah mencari tuh yang excess value-nya sampai dapat alokasi dari excess value-nya juga ke paten. Terus kita sudah membuat kertas kerja transaksi. Nah, sebelum kita membuat laporan kertas kerja konsolidasinya, kita buat dulu jurnal eliminasinya. Nah, kita di sini eliminasi, dan kita di sini akan mengeliminasi capital stock CS sebesar 310 juta, lalu RE dari S 155 juta,
Lalu yang under value land dan equipment tadi, under value land tadi juga kita eliminasi, jadi kita masukkan ke jurnal eliminasi sebesar 155 juta, lalu ke equipment sebesar 77.500.000, lalu paten yang sudah kita cari tadi kita masukkan juga sebesar 182.500.000 pada investment in S sejumlah 880 juta. Lalu setelah kita menjurnal eliminasi, kita akan membuat kelas kerja konsolidasinya. Nah, di dalam kertas kerja konsolidasi ini terdapat beberapa deskripsi balance sheet dan balance sheet-nya, yaitu udah ada di neraca sebelumnya itu ada current asset IP sebesar 3 juta dan S 155.000, land 800.000, S 155.000, building net itu 1.200.000, yang S 387.500, equipment-nya 1 juta, lalu di S 77.500, investment in S-nya tadi 880.000, dan patennya masih nol awalnya. Lalu hasil kerja kita yang di jurnal eliminasi tadi kita masukkan ke dalam adjusted elimination daripada konsolidasi, di mana land tadi kita akan mendebitnya, karena dia under value tadi kita akan menambahkannya 195.000. Lalu di equipment juga under value, kita akan menambahkannya sebesar 77.500, dan kita masukkan investment in S tadi mengeliminasinya dengan 880.000. Serta paten yang sudah kita cari tadi, kita tambahkan juga di konsolidasinya sebesar 152.000. Setelah itu kita jumlahin semuanya, lalu mendapatkan total aset yaitu 7.190.000. Lalu data current liabilities-nya sebesar 1.450.000 di P, 77.500 yang S, payable-nya 1 juta, yang P, untuk yang S-nya 232.500, untuk yang capital stock-nya itu 3 juta untuk yang P, sementara yang S 310.000, RE-nya untuk yang P 1.400.000, di S 155.000. Berdasarkan jurnal eliminasi tadi, kita akan mengeliminasi capital stock dan RE dari si S tadi. Nah, di sini kita akan mendebit capital stock-nya 310.000 untuk menghilangkan capital stock S, lalu kita akan mendebit 155.000 untuk menghilangkan RE dari si S tadi, sehingga nanti kita jumlahkan dapatkan hasil total liabilities dan equities yang 7.190.000 juga. Jadi total aset, sehingga total aset sama dengan total liabilitasnya tambah equitasnya sebesar 7.190.000. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudari Eri dan Arif. Untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 ya. Untuk soalnya sendiri itu ada sedikit perubahan mengenai nilai kurs yang akan dipakai sesuai apa yang dipesankan oleh Ibu Amber. Nah, pada 1 Januari tahun 2016, P, yang mana adalah suatu perusahaan Amerika, membeli 90% saham S, yang mana S ini adalah perusahaan asing dengan LCU atau Local Currency Unit sebagai mata uang fungsionalnya, yang mana nilai akuisisi ini senilai $229.500. Nah, kurs saat itu adalah $0,15 per satu LCU-nya. Nah, nilai kurs inilah yang nantinya akan dimodifikasi sesuai dengan ketentuan terbaru yang diberikan oleh Ibu Ambar. Kemudian, ekuitas S terdiri dari capital stock sebesar 1 juta LCU dan retained earnings sebesar 500.000 LCU. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto. Bila ada selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar, maka akan dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Lalu untuk nilai tukar LCU terhadap dolar pada tahun 2016 adalah sebagai berikut, terdapat pada tabel, yang mana nilai ini sudah disesuaikan dengan modifikasi soal yang diberikan. Dan nilai ini juga yang akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Untuk nilai tukar LCU terhadap US dollar pada 1 Januari 2016, yaitu pada saat akuisisi dilakukan, bernilai $0,17.
Lalu untuk kurs rata-ratanya bernilai $0,18, kurs dividen $0,18, dan kurs pada 31 Desember 2016 senilai $0,19. Nah, dari soal ini kami diminta untuk menjabarkan laporan keuangan menggunakan current rate method serta membuat penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas dan metode cost. Lalu untuk mata uang fungsional S itu sendiri, perusahaan S itu sendiri ada LCU. Namun di sini kami menetapkan suatu asumsi mengenai LCU. Kami berasumsi bahwa LCU adalah mata uang rupiah. Serta untuk penjabaran laporan keuangannya menggunakan current rate method, yang mana merupakan metode standar translasi mata uang yang memanfaatkan nilai tukar pasar pada saat ini. Nah, berdasarkan data soal di atas, di sampingnya. Nah, berdasarkan pada data soal yang sudah saya sebutkan, dapat diketahui pada tanggal 1 Januari 2016, P itu membeli 90% saham S senilai $229.500, yang mana kurs yang berlaku pada saat itu adalah $0,17. Ini sudah disesuaikan dengan informasi dari Ibu Ambar. Dan karena kami menggunakan asumsi bahwa LCU adalah rupiah, maka untuk ekuitas S itu sendiri terdiri dari capital stock sebesar Rp1.000.000 dan retain earnings sebesar Rp500.000. Kemudian untuk perhitungan patennya. Kemudian untuk perhitungan patennya di sini ada investment value sebesar nilai akuisisi. Ini sebesar Rp229.500. Lalu untuk implied value-nya, tinggal kita bagikan saja antara nilai akuisisi dengan persentase kepemilikan. Yakni 229.500 dibagi dengan 90%, maka akan kita dapatkan angka $255.000. Lalu untuk nilai wajar aset netonya, tinggal kita tambahkan capital stock dengan retain earnings, kemudian kita kalikan dengan kurs saat akuisisi, ini $0,17. Maka didapatlah nilai wajarnya sebesar $255.000. Nah, oleh karena implied value dan nilai wajar yang didapatkan dalam jumlah yang sama, maka patennya menjadi tidak ada karena sudah habis teralokasikan. Dan bisa kita lihat juga di tabel perhitungan patennya, paten tersebut bernilai 0, menyebabkan amortisasi tidak dapat diketahui, baik yang beginning maupun ending paten, sehingga tidak diketahui bahwa terdapat rugi selisih kurs dalam akuisisi dengan mata uang yang berbeda. Kemudian kita akan masuk ke worksheet-nya, worksheet translasi. Oke, sudah saya jelaskan di atas bahwa translasi ini menggunakan metode current rate method ya. Bahwa current rate method ini adalah metode standar translasi yang menggunakan nilai tukar pasar pada saat ini, sehingga mungkin akan terdapat nilai kurs yang berbeda pada saat penyusunan worksheet, menyesuaikan kondisi nilai kurs yang berlaku di pasar. Mungkin agak dikecilin dikit, Reng. Terima kasih. Nah, untuk di kertas kerja translasi ini terdapat di bagian di akun debitnya itu ada cash. Setelah ditranslasikan berjumlah $1.900, untuk AR-nya 7.600, inventory 28.500, land 47.500, buildings-nya 133.000, equipment sebesar 190.000, cost of sale-nya 126.000, depreciation expense-nya 36.000, operating expense 27.000, dan dividends-nya sebesar $18.000. Maka akan didapatkan total di sisi debit sebesar $615.500. Lalu untuk di sisi kredit, itu ada akumulasi depresiasi building-nya sebesar $19.000, akumulasi depreciation equipment-nya sebesar $57.000, akun payable-nya $38.000, capital stock-nya $170.000, RE-nya $85.000, sales-nya $216.000. Maka akan didapatkan total di sisi kredit sebesar $585.000. Nah, ini kan terdapat selisih ya antara sisi debit dan kredit, di mana sisi debit itu lebih tinggi dari sisi kreditnya. Nah, selisih inilah yang akan kita namakan dengan laba
laba selisih kurs. Laba selisih kurs ini nanti akan masuk ke akun AOC yang mana berjumlah $30.500. Maka setelah ditambahkan akun AOC pada sisi kredit, maka akan balance antara sisi debit dan kreditnya. Oke, kemudian selanjutnya untuk masuk ke jurnal ya. Oke. Lalu untuk jurnal umumnya sebenarnya ini tidak wajib untuk dibuat, namun kami tetap membuat dengan alasan untuk memudahkan memasukkan angka saldo pada saat konsolidasi nanti. Untuk jurnalnya sendiri, ini kami membuat dua metode, ada ekuitas dan equity dan cost. Untuk jurnal metode ekuitas dicatat pada buku P, kami mencatat ada 3 kali penjurnalan. Yang pertama ini mencatat pendapatan investasi, ini investment in S pada income from S sebesar $24.300. Yang mana angka ini didapat dari persentase akuisisi dikali dengan selisih antara sales, dikurangi cost of sales, depreciation expense, operating expense, dan amortisasi. Maka akan didapatlah angka $24.300. Kemudian untuk jurnal yang kedua ini mencatat laba selisih kurs hasil translasi. Yaitu investment in S pada OCI sebesar $27.500. Angka ini didapat dari laba selisih kurs yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ini sebesar $30.500 dikalikan dengan persentase akuisisi sebesar 90%, maka didapatlah hasilnya sebesar $27.450. Kemudian untuk jurnal ketiga ini mencatat penerimaan dividen, yaitu cash pada investment in S sebesar $16.200. Angka ini didapat dari persentase kepemilikan dikali dengan total dividen, maka didapatlah hasil $16.200. Nah, setelah penjurnalan ini, maka akan didapatkan saldo investment in S per 31 Desember 2016 sebesar $265.050 dan saldo OCI dari selisih kurs sebesar $27.450. Kemudian untuk penjurnalan dengan metode cost, kami hanya mencatat jurnal pendapatan investasi, ini cash pada dividend income sebesar $16.200, yang mana angka ini didapat dari dividen dikalikan dengan persentase akuisisi, ini 90% dikali dengan $18.000, maka didapatlah hasil $16.200. Nah, dari penjurnal dengan metode cost ini, kami dapat mengetahui saldo investment in S per 31 Desember 2016 sebesar $229.500. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya mengenai jurnal eliminasi dan konsol akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Rahma, dipersilakan. Terima kasih. Mungkin ini metode equity dulu disampaikan oleh Fadel. Silakan Fadel. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rahma dan Subhan. Selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi untuk metode equity. Yang pertama yaitu jurnal ini digunakan untuk menghilangkan dividen income dari S, yaitu jurnalnya pada debit ada income from S sebesar 24.300, yang mana untuk perhitungannya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Subhan tadi. Lalu di sisi kreditnya yaitu untuk menghilangkan dividennya tadi sebesar 16.200. Lalu untuk selisihnya itu akan dikreditkan untuk investment in S. Lalu jurnal yang kedua yaitu untuk mengeliminasi ekuitas dari S dan juga investment dari S. Kemudian tujuannya juga untuk memunculkan akun NCI pada awal tahun. Jurnalnya yaitu return earnings beginning pada S sebesar 85.000, lalu capital stock S 170.000 yang didapatkan dari kertas kerja translasi tadi. Lalu di sisi kreditnya ada investment in S sebesar 229.500 yang didapatkan dari persentase kepemilikan dikalikan dengan jumlah ekuitas dari S tadi. Lalu ada NCI beginning-nya sebesar 10% atau sisa dari
investment ini tadi dikalikan dengan jumlah ekuitasnya. Jurnal yang ketiga yaitu ada pada debitnya NCI expand sebesar 2.700 yang didapatkan dari 10% dikalikan dengan sales 10% dikalikan dengan hasil pengurangan dari sales, cost of sales, depreciation expense, dan juga operating expense, maka didapatkan 2.700. Lalu di sisi kreditnya ada dividen S sebesar 10% dikalikan dengan saldo dividennya. Lalu selisihnya yaitu NCI ending sebesar 900. Dan jurnal eliminasi yang terakhir yaitu dilakukan untuk mengalokasikan selisih kurs yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Subhan tadi sebesar 30.500. Lalu untuk sisi kreditnya investment in S yang didapatkan dari 90% dikalikan dengan selisih kurs tadi, didapatkanlah sebesar 27.450. Kemudian sisanya 10% yaitu dikalikan juga dengan selisih kurs tadi, dapatkanlah 3.050. Nah, selanjutnya yaitu tolong ke bawah, Reng. Nah, selanjutnya yaitu ada kertas kerja konsolidasi untuk metode equity. Berdasarkan jurnal tadi yaitu terdapat untuk jurnal yang pertama yaitu 24.300, yaitu pada akun income from S itu di debit, lalu di kreditnya ada dividen S sebesar 16.200, lalu ada investment in S sebesar 8.100. Nah, untuk jurnal yang kedua tadi ada return at beginning 85.000 pada debit, kemudian ada capital stock S sebesar 170.000. Kemudian pada sisi kreditnya yaitu ada investment in S sebesar 229.500. Lalu ada NCI beginningnya sebesar 25.500. Kemudian jurnal yang ketiga tadi ada NCI expense sebesar 2.700 pada debit. Kemudian pada kreditnya ada dividen S dan juga NCI ending masing-masing sebesar 1.800 dan juga 900. Nah, dan jurnal terakhir tadi ada OCI sebesar 30.500 pada sisi debit, dan untuk kreditnya yaitu investment in S 27.450 dan NCI ending 3.050. Nah, untuk setelah dijumlahkan itu total aset dan juga total liability dan equity-nya itu jumlahnya sama sebesar 1.067.750. Dan juga untuk pada bagian adjustment dan juga eliminasinya juga sama sebesar 312.500. Nah, baik, untuk paparan untuk metode cost akan disampaikan oleh rekan saya Rama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dengan metode cost. Baik, sebenarnya jurnal yang berbeda itu adalah jurnal dividen. Namun sebelumnya pada metode cost itu seharusnya ada catch up adjustment atau penyesuaian terhadap RE untuk saldo investment in S. Nah, karena di soal itu akuisisinya pada tanggal 1 Januari 2016, kemudian konsolidasi dilakukan pada tanggal 1 Januari juga, maka tidak ada catch up adjustment. Nah, di sini jurnal eliminasinya langsung mengeliminasi dividen. Nah, perbedaannya dengan metode equity adalah jika metode cost itu diakui pada dividen income terhadap dividen S sebesar persentase kepemilikan
tadi sebesar 90% dikalikan dengan saldo dividen. Kemudian di sini tidak ada penyesuaian investasi, sehingga jurnalnya hanya dividen saja. Kemudian jurnal yang B itu adalah penghapusan saldo investment in S sama ekuitas S-nya. Ini sama dengan metode equity, yaitu RE beginning sebesar 85.000, kemudian capital stock sebesar 170.000, dan investment in S kita eliminasi sebesar 229.500, kemudian NCI beginning itu adalah bagian dari non pengendali atau 10% dari ekuitas CS. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu adalah memunculkan bagian dari NCI atau non pengendali tadi dengan cara memunculkan beban NCI atau NCI expense sebesar 2.700, kemudian bagian dividen NCI itu sebesar 10% dari saldo dividen S. Kemudian sisanya itu akan masuk ke NCI equity ending. Jurnal ini juga sama dengan metode equity. Kemudian jurnal yang terakhir itu adalah penyesuaian terhadap laba selisih kurs tadi. Nah, karena ini metode cost, makanya tidak ada penyesuaian terhadap investment in S, sehingga yang di jurnal adalah bagian NCI saja. Dengan jurnal OCI terhadap NCI ending sebesar 3.050. Nah, selanjutnya kita akan memasuki neraca konsolidasi. Nah, di sini dapat dilihat yang akan berbeda itu adalah dividen income, dan di bagian metode equity adalah income from S. Nah, karena ada perbedaan ini, makanya nanti akan berpengaruh terhadap net income si induk, kemudian net income akan berpengaruh terhadap return earning awal, kemudian masuk ke return earning akhir, sehingga pada balance sheet itu akan terlihat saldo yang berbeda. Pada metode equity tadi, saldo pada neracanya adalah pada aset sebesar 1.300.000, kemudian pada metode cost hanya 964.750. Nah, sedangkan yang berbeda lagi pada saldo investment in S di sini akan berbeda, karena pada metode cost itu saldo investment tidak akan berubah. Jadi saldo ini akan tetap sama sesuai dengan pada saat akuisisi. Kemudian kita lanjut ke memasukkan saldo-saldo pada jurnal eliminasi tadi. Nah, yang pertama kita eliminasi dividen income sebesar 16.200, sehingga pada laporan konsolidasi akan 0. Kemudian yang kedua tadi ada jurnal memunculkan bagian NCI atau pada beban non pengendali yaitu sebesar 2.700. Karena beban di sini akan mengurangi pendapatan. Nah, sehingga didapatkan di sini ada net income sebesar 135.900 pada laporan konsolidasinya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada jurnal eliminasi return earning beginnings untuk mengeliminasi saldo ekuitas pada S, pada awal akuisisi. Nah, sehingga di sini kita hapus saldo 85.000 punya S, sehingga saldo RE beginning itu hanya milik P pada laporan konsolidasi. Nah, kemudian net income ini diperoleh dari yang ini tadi, 135.900, kemudian dividennya tadi juga dieliminasi, yang 16.200 itu adalah bagian 90% atau bagiannya P, kemudian yang 1.800 tadi adalah bagian NCI. Nah, sehingga saldo dividen itu hanya milik P saja. Nah, kemudian diperoleh
return earning ending itu dari hasil penjumlahan RE beginning sama net income kemudian dikurangi dividen. Maka kita peroleh saldo sebesar 205.900. Nah, kemudian pada balance sheet, kita perlu mengeliminasi saldo investment in S. Nah, tadi kita eliminasi semua, karena tidak ada catch up adjustment, makanya ini hanya saldo awal saja. Sehingga saldo investasi di laporan konsolidasi akan 0. Nah, kemudian kita jumlahkan semua yang ada di neraca, itu total asetnya ada 1.067.750. Nah, kemudian pada bagian liabilities dan equity, kita eliminasi tadi ada jurnal mengeliminasi capital stock dengan memunculkan AOC-nya. Nah, kita eliminasi capital stock itu punya S sebesar 170.000 sehingga capital stock-nya pada laporan konsolidasi itu hanya menunjukkan saldonya si P. Nah, kemudian AOC tadi ini adalah penyesuaian kurs milik NCI tadi sebesar 3.050. Kemudian ada NCI beginning itu pas waktu kita eliminasi awal tahun, awal akuisisi sebesar 25.500 dan sebesar 900 ini adalah saat kita memunculkan beban non pengendali. Nah, kemudian ini yang 3.050 adalah kurs selisih tadi. Nah, di sini dapat kita lihat saldo total liability plus equity 1.067.750. Nah, bisa kita lihat pada metode equity tadi saldonya juga 1.067.750. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan kita ini sudah benar karena walaupun memakai metode equity ataupun cost, saldo yang diperoleh pada laporan konsolidasi itu adalah sama. Nah, sebagai catatan, karena tadi ada penyesuaian kurs, karena ini soalnya sebenarnya dari buku, cuman ada penyesuaian kurs dari Ibu Ambar. Nah, untuk balance pada neracanya, kami dari kelompok 3 mengasumsikan saldo selisihnya itu berasal dari AOC, sehingga di sini kami lakukan penyesuaian AOC sebesar 1.800 agar terjadi balance pada neraca. Seperti itu saja dari saya, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjelaskan yang cukup baik. Oke, Bu, mungkin itu saja dari kelompok 3 mengenai tugas kelas pada pertemuan 4. Atas kekurangan kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, untuk yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu mungkin bisa Anda perhatikan bahwa balance sheet-nya ini ya, yang ya, itu didapatkan di akhir ininya ya 6.310 ya. Jadi dari transaksi-transaksi yang sudah dimasukkan. Ini memang ada selisih sama ini ya jawaban. Jadi debitnya untuk ini ya di debit 6.310, kemudian kreditnya juga 6.310. Mungkin ada sisi kos, nanti coba dicek kembali ya. Itu dari current asetnya itu sebesar 2.457.500 ya. Kemudian ininya lainnya 1.110. Kemudian untuk buildingnya itu 1.587.500 dan equipmentnya 1.155.000 ya. Untuk yang ada adjustmentnya tadi itu sekitar capital stock, di capital stock itu hasilnya 3 juta, kemudian return earning-nya didapatkan 1.400.000. Jadi totalnya debit kreditnya adalah 6.310.000. Seperti itu ya.
koreksi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok, apa sudah cukup paham ya? Nanti ada sedikit dikoreksiin di nomor 2. Yang nomor 3 secara keseluruhan ya sudah baik, cuman nanti ada beberapa item yang Ibu akan koreksi dulu ya, nanti Ibu cek lagi karena itu banyak sekali ya itu item-itemnya. Ya, dari yang sudah Anda lakukan selama ini, dari pertemuan presentasi pertama sampai dengan 3 kelompok ini, menurut Anda gimana? Apakah Anda bisa menyimpulkan bahwa ini adalah satu hal yang bisa Anda jadikan satu patokan sebagai membiasakan diri untuk membuat satu presentasi, kemudian kita membagi tugas. Dalam hal ini membagi tugas kepada teman-teman ya dalam satu proses gitu ya. Coba ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Menurut pendapat Anda selama proses ini ya, Anda lakukan sampai tiga kali kelompok ini? Ketua kelas mendapat tambah gimana? Mohon izin Bu, mungkin kalau dari saya itu selain kita berlatih dalam pembagian tugas ya Bu, ini mungkin lebih terkait bagaimana tentang cara kita menyampaikan pendapat kita, tentang kita menyampaikan jawaban yang mungkin menurut kelompok kita sudah didiskusikan lebih komprehensif gitu. Kadang kan soalnya kalau misalnya kita mengerjakan soal, abis itu soal itu jadi PR, ya udah dikumpul, abis itu udah selesai gitu. Kita nggak tahu apakah jawaban kita ini sudah tepat atau belum. Dan ini juga tentu saja melatih kita dalam cara kita menyampaikan pendapat kita sih Bu. Mungkin itu Bu. Ya benar ya Dikam ya. Jadi Anda bisa berkelompok berdiskusi bahwa jawaban Anda ini sesuai nggak dengan hasil pekerjaan teman-teman. Jadi memang kalau teamwork itu dibutuhkan kesepakatan atau kesimpulan apa sih yang akan Anda sampaikan dalam memberikan announce ke apa yang Anda berikan kepada orang ya masyarakat. Misalkan itu selalu contoh ya. Jadi saya rasa ini baik sekali ya untuk Anda, apalagi udah semester ini Anda berrajin-rajinlah untuk bicara dalam hal memberikan pendapat yang sesuai dengan keilmuan Anda. Seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ya, paling kalau koreksi Ibu yang nomor 2 ya, yang nomor 2 mungkin nanti dikoreksi kembali ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Apa Ibu lanjutkan langsung ya dengan pembahasan di materi berikutnya ya. Sebentar, coba. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kita membahas tentang akuntansi instrumen derivatif ya. Sebenarnya derivatif ini apa sih ya? Jadi derivatif kan merupakan suatu instrumen keuangan ya yang mempunyai suatu karakteristik. Tapi kalau Anda ketahui mengenai derivatif ini di dalam suatu negara ini, kalau masyarakatnya sudah melakukan transaksi yang menggunakan instrumen derivatif, artinya maaf ya, habis nyanyi konser nih jadinya habis. Jadi artinya masyarakat ini ya, masyarakat di daerah tersebut sudah tingkat perekonomiannya itu lebih baik ya, lebih meningkat ya. Kemudian opsi atau beberapa alternatif pilihan dari derivatif ini bisa juga menjadi suatu acuan dalam bertransaksi ya. Lalu apa saja sih yang mendasari mengapa ya transaksi ini biasa digunakan untuk negara-negara maju ya. Dia lebih mengutamakan keamanan dalam proses transaksi dalam perjanjian dan sebagainya ya.
Dan ini juga kita lihat bahwa karakteristiknya ya, nilai instrumen derivatif ini tergantung kepada nilai variabel yang mendasarinya ya, dan tidak memerlukan investasi atau hanya memerlukan investasi yang sedikit ya, juga membandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perjanjian lainnya ya, dengan hasil efek yang sama terhadap perubahan faktor-faktor di pasar ya. Kalau di Indonesia apa? Misalkan di derivatif ini ada dasar hukumnya ya, di Indonesia ya, biasanya digunakan dalam bursa saham. Dasar hukumnya apa saja ya? Kalau kita lihat bahwa dasar hukumnya yaitu dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 ya, tentang pasar modal. Nah, itu mendasari. Jadi kita kalau di Indonesia memang didasarkan pada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 ya, tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, itu di Indonesia ya. Kemudian juga ada SK Bapepam dan juga semua keputusan-keputusan yang berhubungan dengan Bapepam. Ya, itu tambahan dari saya bahwa begitu pentingnya, jadi sehingga dibuat satu dasar hukum ya. Kemudian di sini kita lihat ini penyelesaian di masa akan datang supaya tidak terjadi kesalahan dalam penilaian. Jadi dalam kondisi pasar yang seperti apa, tapi kalau kita sudah melakukan MOU, maka dengan instrumen keuangan derivatif ini maka diharapkan bisa terjaga dengan baik ya. Apa saja ya? Di sini ada apa saja instrumen derivatif, yaitu terdiri dari option ya, option, kemudian forward contract dan futures, juga swap ya. Kalau option ini lebih di satu perjanjian yang memberikan hak ya, tapi bukan suatu kewajiban ini, tapi hanya suatu hak di mana pemiliknya membeli atau menjual satu item tertentu ya, pada harga periode yang sudah ditentukan. Nah, ini dalam hal ini bisa disebut dengan call option atau hak untuk membeli, kemudian put option, hak untuk menjual, dan American and European option. Nah, di dalam opsi Amerika ini dapat dieksesiskan kapan saja di antara waktu opsi diterbitkan dan sampai tanggal jatuh temponya. Sedangkan ke European option hanya dieksesiskan pada tanggal jatuh tempo. Ya. Kemudian kita lihat di sini adanya forward and future contract, yaitu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu komoditi atau mata uang asing dengan harga atau kuantitas dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kan? Kita lihat di sini bahwa perbedaannya antara keduanya yaitu future contract lebih distandarisasikan dalam hal tanggal penyerahan kualitas barang yang disepakati ya. Kemudian kalau forward contract itu secara fleksibel tergantung pada pihak dan yang melakukan ini ya, melakukan perjanjian. Kemudian manfaatnya apa sih sebenarnya hal-hal seperti ini ya? Kalau kita lihat manfaatnya adalah manfaat dari instrumen derivatif ini yaitu kita bisa alasannya kebutuhan-kebutuhan yang selalu ya, kebutuhan yang selalu berubah ya, dan juga bervariasi dalam setiap dalam satu kelompok setiap penggunaannya ya. Itu ada satu perubahan ya, kebutuhan yang selalu berubah. Itu manfaatnya ya, alasannya mengapa menggunakan derivatif. Kemudian peralatan untuk mengelola risiko supaya kita terhindar dari adanya risiko pasar ya, seperti itu ya. Terus pencarian untuk hasil yang lebih besar ya, mengurangi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Jadi diharapkan dengan adanya ini adanya biaya pendanaan yang lebih rendah. Kemudian ketidakefisienan yang diantaranya yaitu di dalam pasar modal, supaya kita lebih efisien maka kita menggunakan manfaat dari instrumen derivatif ini ya. Di sini kita lihat bahwa ada satu lagi yang kita sebut dengan kontrak future atau forward. Nah, ini
diselesaikan dengan pertukaran barang, ya, diselesaikan dengan pertukaran barang yang sesungguhnya, ya, yang diselesaikan secara net settlement, ya, yaitu pertukaran uang dari selisih harga yang diperjanjikan di dalam kontrak dengan harga spotnya. Ya. Jadi misalkan di sini disebutkan bahwa untuk mengurangi risiko naiknya harga minyak mentah, oil company mengikat kontrak forward dengan spekulator untuk membeli 10.000 barel minyak dengan harga 900.000 per barel yang akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan mendatang. Nah, bila 3 bulan mendatang harga minyak naik menjadi 990.000 per barel, ya, maka dengan net settlement spekulator tidak harus menjual minyak ke oil company, dia bisa menyerahkan uang sebesar 90.000 dikali dengan 10.000 barel ke oil company. Ya. Seperti itu. Ini contohnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana dengan swap. Kalau swap itu perjanjian di mana dua pihak yang berlawanan sepakat untuk saling menukar pembayaran berkala. Nah, jumlah pembayaran uang yang dipertukarkan ini didasarkan pada azas pokok yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sekarang kita beralih ke akuntansi untuk derivatif. Apa saja sih akuntansi derivatif yang ini kan, ya? Ya, apakah Anda masih mendengar Ibu? Masih, Bu. Ya, jangan ngantuk ya. Coba kita lihat di sini ya, contohnya di sini ya. Ini kita lihat dalam akuntansi untuk forward contract ini ada rumusannya, yaitu untuk menghitung rumusannya jumlah nosional dikali dengan current forward rate dikurangin contract rate dibagi dengan 1 plus R kali T, ya. Itu banyaknya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Pada tanggal 1 Maret 2010, S Company, perusahaan Indonesia, mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 10.000 US dollar dengan kurs 9.000, ya, yang akan diserahkan pada tanggal 31 Mei. Nah, kurs mata uang selama bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini tercatat ya. Kita lihat di sini ya. Ini tanggal 1, ini maksudnya tanggal 1 Maret ya, kemudian ke 31. Ya, tanggal 1 Maret itu ya, spot rate-nya itu ya, US dollarnya per rupiahnya 8.900. Kemudian forward rate-nya per 31 Mei itu mencapai 9.000. Nah, di tanggal 31 ya, 31 Maret spot rate-nya US dollar per rupiah itu 8.950 ya, sedangkan ininya ya forward rate-nya 31 Mei mencapai 9.200. Kita lihat di tanggal 30 April ya. 30 April itu spot rate-nya mencapai 9.000, kemudian forward rate-nya 31 Mei 9.100 dan 31 Mei ya. Kurangnya 31 Mei itu spot rate-nya kan disebutkan pada saat itu 9.250 ya. Forward rate-nya 31 Mei sebesar 9.000, sama ya dengan ini spotnya ya. Nah, ini diasumsikan tingkat bunganya 5% setahun. Nah, kita akan membuat ya tabel ya. Anda perhatikan tabelnya ya, ini ya. Di 1 Maret ini kontrak untuk forward rate-nya, kontrak derivatifnya ya, itu sebesar, ini Anda masukkan dari jumlah rate-nya ya, yang sudah pada saat pertama kali ya, dengan kurs yang awal ini ya, 9.000. Kemudian current forward rate-nya ya, itu perubahannya dari bulan Maret tanggal 1 sampai dengan 31, kemudian sampai dengan Mei, itu Anda masukkan nilainya yang sesuai dengan disebutkan dalam soal. Kemudian notional amount-nya ya, notional amount-nya itu ya 100.000 ya, sesuai dengan soal. Kemudian diskon faktornya itu Anda berikan, Anda menggunakan future value ya.
Ini bisa digunakan pada saat nanti Anda menghitung menggunakan Excel juga bisa ini. Anda ingat nggak sih zaman semester sebelumnya ya, manajemen keuangan ya, kalau nggak salah ya. Itu menggunakan apa fungsi-fungsi, ada future value, present value ya. Masih ingat nggak? Dirgam masih ingat nggak Dirgam? Masih Bu, Iya mungkin ya. rumusnya sama dengan PV gitu ya Bu. Iya betul. Nah itu jangan lupa ini ya. Jadi kalau misalnya Anda biar cepat, Anda hitung aja menggunakan itu ya. Jadi ini 1 plus 5% dibagi 12. Ini nanti kalau Anda mau mencoba silakan, siapa yang mau diskusi tentang ini menggunakan Excel boleh-boleh aja supaya ada aktivitas Anda ini yang belum siapa Win yang belum mengeluarkan suara baiknya, suara indahnya siapa Win? Coba Win. Gimana Bu? Belum mengeluarkan suara indahnya siapa? Dirgam udah, yang lain udah. Winnie udah keseringan sampai hafal suaranya Winnie ya. Ada di Excel yang aktivitas itu Bu. Oh iya. Ya kalau Ibu suruh lihat nanti bolak-balik dong. Enggak, kalau Winnie tahu siapa atau gini aja, yang inget aja deh yang belum mengeluarkan suara indahnya. Kalau Rengga udah keseringan tuh. Siapa lagi yang belum? Cosmos juga sudah, Henry sudah. Siapa yang belum ya? Siapa yang merasa belum? Coba. Ada Muhammad Fahru Rozi, ada Muhammad Faris, ya. Sama ini Bu, Tere juga belum. Nah ya coba Anda presentasikan untuk diskon factor, gampang banget ini. Tapi dengan bentuk Excel ya, kalau mau mencoba. Silakan, boleh ini. Ini Anda hitung dengan menggunakan Excel ya supaya suara indah Anda keluar ya. Kemudian kita lanjutkan di sini ya. Kita kembali ke ini perhitungan value derivatifnya ya. Untuk fair value of forward kontraknya, maka hasil dari B dikurangin A ya. B dikurang A, 9.000 dikurang 9.000, sehingga hasilnya 0 ya. Dikalikan C, C-nya adalah 100.000, kemudian dibagi D. Ya, ini diskon faktornya, maka dihasilkan 0. Oke, sampai di sini jelas ya. Kemudian change value-nya ya 0 juga ya. Pada saat di tanggal 31 Maret ini, maka ini 31 Maret yang Anda rubah saja sendiri. Seperti tadi ya, untuk kita menghitung fair value-nya ya, fair value of forward kontraknya, maka demikian juga ya, jadi B dikurangin A dikali C ya, dikali C dibagi D. Oke, ya ini artinya di sini change in fair value-nya didapatkan dari pengurangan ya, dari atas ya, dari ini dikurang 0 dikurang 19.834.383 ya rupiah ya. Bulan April demikian juga ya, Anda kurangkan ya. Jadi ini hasilnya minus ya. 9.958.503 ya. Dikurang dengan 19 hasilnya akan minus. Kemudian ini juga ya untuk yang bulan Mei ya. Bulan Mei maka dihasilkan 15.41.497. Nah, ini ya. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan setelah itu ya? Dari tabel tersebut maka kita mengakui derivatif dan membuat jurnal. Jurnalnya di tanggal 1 Maret itu tidak ada jurnal ya. Kemudian pada tanggal 31 Maret maka jurnal yang dibuat yaitu dengan adanya kenaikan 200 ya, maka mempunyai kontrak forward dengan kurs 9.000, perusahaan akan mengakui adanya aset derivatif dan keuntungan dari kontrak forward sebesar 19.834.383. Sehingga jurnal yang harus Anda buat ya, ini jurnalnya untuk perubahan ya, perubahan nilai wajar forward kontrak ya.
dengan ada selisih kurs, maka forward contract ya pada gain of forward contract sebesar ini ya 19.834.383 ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Sementara itu di tanggal 31 April ya yang akan Anda jurnal ya pada posisi ya turun sebesar Rp100 di posisi 31 Maret ya. Sehingga kontrak forwardnya turun dan perusahaan harus mengakui kerugian ya, kerugian pada saat terjadinya penurunan di tanggal 31 April, maka loss of forward contract pada forward contract sebesar 9.875.880 ya. Ini adalah perubahan nilai forward kontraknya. Kemudian perubahan nilai forward kontrak dengan nilai wajarnya ya. Untuk di tanggal 31 maka kita harus menjurnal ya forward kontrak pada gain of forward kontrak sebesar 15.041.497.000. Oke. Nah, ini untuk menutup akun forward kontrak dengan tanggal jatuh tempo, maka kita akan menjurnal cash pada forward kontrak 25 juta ya. Jika Anda masuk untuk membeli ke money changers ya untuk membeli 100.000 US, maka kita akan akan membuat jurnal cash US dollar pada cash rupiah 925 juta ya. Nah, untuk tingkat net settle-nya cash pada cash sebesar 925 juta pada cash rupiah 900 juta dan forward kontraknya 25 juta. Ya. Ya. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke future contract. Ya. Saya rasa di atas tidak ada kesulitan ya. Mudah sekali ya. Nanti kalau Miss Ibu lanjutkan dulu ya. Ini pada saat kita menghitung adanya future contract, bagaimana menjurnalnya. Ini ada satu kasus ya, tanggal 1 Maret 2010 S Company berspekulasi bahwa harga emas akan naik dan ia membeli 10 kontrak gain 10 kontrak gold future dengan harga 900 per ons. Setiap kontrak untuk 100 on emas, tanggal jatuh tempo kontraknya tanggal 31 Maret ya. Kemudian bursa future mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan 10% deposit dari jumlah nosional pada tanggal 31 Maret 2010 harga emas naik ya menjadi 950 ya. Dan X memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya ya ke depannya ya. Nah, apa yang dibuat ya? Kita hanya membuat jurnal perusahaan yaitu pada tanggal 31 Maret ya. Margin deposit pada cash 90.000 ya. Kemudian ini Anda bisa hitung dari deposit margin 10% dikali 10 dikali 100 dikali 900 US ya. Kemudian 31 Maret 2010 Anda menjurnal cash 140.000 pada margin deposit 90, kemudian gain on future kontraknya 50.000 ya. Hasil pengaluan dari 50 US dollar dikali 100 kemudian dikali 10. Ya, berikutnya jika melanjutkan kontraknya pada tanggal 31 Maret, maka kita akan menjurnal future kontrak pada gain on future kontrak 50.000 ya. Kemudian di tanggal 31 Mei juga begitu, harga emas naik jadi 960, maka jurnal yang akan dibuat adalah future kontrak pada gain on future kontrak 100.000 US dollar ya. Lalu ini juga ya untuk ininya ya, untuk cashnya ya, cash 150, maka future kontrak dan marginnya ada di kredit sebesar 60 dan 90 ya. Kita lihat di sini untuk yang akun option kontrak ya.
Anda bisa lihat di sini dengan contohnya, yaitu dari contoh tersebut Anda bisa baca bahwa dari PT-nya sama PTX memutuskan untuk berspekulasi dengan harga saham kepada PTY. Harga saham PTY dinilai 200 sekarang ya, nilainya 20.000 per lembar saham. Kemudian X membeli option jual ya, put option. Nih, put optionnya sebesar 100.000 lembar saham PTY dengan exercise strike price 18.500 per lembar saham dengan premium 1.000 per lembar saham dan membeli option beli ya atau option call option dengan 10.000 lembar saham PTY dengan exercise strike price ya 22.000 per lembar saham. Nah, dengan premium 1.000 per lembar saham. Maka harga saham saat option bisa diekseskan naik menjadi 25.000. Nah, ini Anda akan menjurnal saat membeli ya, call option ya. Ini call option, put option pada cash. Besarnya 10 juta ya. Jadi put cash-nya 20 juta ya. Pada saat penutupan kontrak option, maka cash 30 juta pada call option, terus laba atas call option sebesar 10 dan 20. Nah, kemudian dari transaksi tersebut ya, karena pasarnya diasumsikan perusahaan akan menggunakan hak dan ia akan menerima uang sebesar 25.000 dikurang 22.000 dikali 100, maka didapatkan 30 juta. Ya, 30 juta. Nah, ini option laba yang diakui oleh X hanya 20 juta karena sebelumnya X sudah membeli option seharga 10 juta. Ya. Oke, jadi rugi atas option call rugi atas put optionnya 10 juta, kemudian put optionnya pada put optionnya sebesar 10 juta. Ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi Anda bisa ini tidak terlalu banyak, memang nanti di berikutnya adalah mengenai hedging ya, hedging. Saya ada beberapa soal. Tadi ada yang mencoba nggak untuk menggunakan formulasi future value? Ada yang ingin mencoba atau tidak? Kalau tidak ada yang mencoba, kita coba untuk soal, kemudian latihan soal ya. Anda bisa menjawab, kemudian yang belum, kalau bisa yang belum ya, yang belum menjawab kalau bisa dijawab memberikan jawabannya. Kemudian dipresentasikan. Ya. Saya kirimkan dulu ke grup. Kita coba ya. Kita coba kerjakan bersama. Tunggu deh. Ibu. Ya. Izin mau memastikan yang ini tadi, yang forward. Boleh Nadia. Yang tadi udah dijelaskan sama Ibu kan, kalau misalnya dia net settlement itu tiap ada perubahan di akhir bulan itu selalu di jurnal gitu ya Bu, close atau gainnya. Nah, kalau semisal yang tidak pakai net settlement itu dia langsung di jurnalnya tuh sebesar yang di akhir gitu forward kontraknya. Berarti yang di gross itu yang tidak pakai net settlement itu nggak usah pakai jurnal-jurnal yang kayak di net settlement gitu ya Bu? Iya. Jadi ya, jadi Anda kan pada saat net settlement itu kan ada ketentuannya tadi ya. Ya Anda bisa menjurnal pada saat ya sudah saya tutup ya tadi ya. Ya Hafid, ya Nadia ya. Jadi seperti itu ya Nadia ya. Bisa Anda pahami. Jadi kalau seandainya net settlement ya. Ya setiap transaksi itu Anda harus membuat satu jurnal ya. Kemudian dari
tadi mana? Jalannya Nadia tadi, setiap bulan, setiap transaksi tanggal transaksi Anda harus melakukan penjurnalan aja intinya gitu ya. Ya. Bisa Nadia ada yang Iya Bu, berarti kan kalau misalnya dia tidak pakai net settlement itu nggak perlu jurnal gain or loss gitu ya Bu, di akhir bulan. Jadi dia tuh ngejurnalnya pas udah di settlementnya aja yang pas 31 Mei itu. Iya. Senilai forward kontraknya itu 25 juta gitu. Ya, benar seperti itu. Ya, Bu, dapat dipaham. Terima kasih Bu. Ya. Sebentar ya Ibu, kirimkan dulu ini. Tadi mana ya soalnya kok hilang ya? Oh ini. Mana ya? Sebentar ya. Saya cari soal dulu. Ini cuma 2 ya soalnya nggak banyak. Tapi boleh Anda coba, kemudian kita bahas bersama. Sudah diterima, Stefani? Sudah menerima soalnya? Aduh, kok saya serak ya? Aduh. Apakah Anda sudah terima latihannya? Kita latihan? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Ya. Boleh ya kita buat bersama-sama. Terus yang ingin menjawab kemudian mempresentasikan silakan. Winnie, kalau Winnie itu tahu siapa ya Winnya? Yang belum ya Winnya? Kalau bisa yang belum sih ya Win. Yang masih kosong banget ya Win. Nanti konfirmasi ke teman-teman saja. Ya, berapa menit? 15 ya? 15 menit cukup? Oh enggak. Ya udah, nanti kalau belum ya dilanjut lagi. Maksudnya Anda bilang belum selesai nggak apa-apa sih. Ya. Ya agak-agak capek ya lagi puasa ya. Firdaus apalagi kayaknya capek gitu ya. Firdaus kamu kok dipanggil siapa? Daus atau Panggilannya Lala, Bu. oh jauh sekali. Oh karena Kumala dari Kumala. Jadi saya salah, mesti saya manggilnya Lala ya. Ya sudah. Yuk kita kerjakan ya. Yuk, silahkan ya. Izin menjawab nomor satunya ya, Ibu. Iya, silakan. Untuk soalnya pada 1 Maret 2011, Wonco, perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli US 120.000 dengan kurs 10.000 yang akan diserahkan pada tanggal 31 Mei 2011. Tingkat suku bunga 5% setahun, kurs mata uang asing selama Maret sampai Mei tercatat pada tabel. Selanjutnya, diminta untuk menghitung membuat laporan keuangan perusahaan setiap akhir bulan, perubahan dalam fair value derivatif dari forward contract. Terus untuk itu, yang pertama dicari di dalam tabel itu ada pada tanggal awal Maret 2011, akhir Maret 2011, April 2011, dan Mei 2011. Untuk kontrak forward rate-nya ada sesuai soal tadi, yakni 10.000 sesuai kursnya. Terus di current forward rate-nya sesuai tabel di pada soal ada 10.000, 10.200, 10.050 dan 10.250 untuk Mei 2011.
Untuk notional amount-nya sesuai dengan soal tadi yang ini membeli 120 US dollar. Terus diskon faktornya dicari dengan rumus 1 tambah R dipangkatkan dengan T. Untuk Maret 2011 rumusnya yakni 1 ditambah 5% dibagi 12 untuk suku bunga per bulannya dipangkatkan dengan 3. Menghasilkan 1,0125522. Untuk bulan Maret, akhir Maret 2011-nya 1 tambah 5% dibagi 12 dipangkatkan dengan 2, dan April 1 tambah 5% bagi 12 dipangkatkan dengan 1, dan pada Mei 1 tambah 5% dibagi 12 bulan dipangkatkan dengan 0. Itu kamu pakai apa? Saya Teresa. Saya pakai Excel, Bu. Iya, maksudnya fungsi itu future value ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Selanjutnya untuk fair value of forward contract. Untuk Maret 2011 awal, karena diskon faktornya segitu, maka hasilnya juga akan 0. Karena juga sama antara kurs contracted forward dengan current forward rate-nya. Terus untuk Maret 2011 akhir, fair value-nya 23.801.243, untuk April 2011 59.75.104, dan Mei 2011 30 juta. Untuk change in fair value-nya pada Maret 2011-nya dikurangkan 23.801.243 dikurang 0 menghasilkan 23.801.243. Untuk April mengalami kerugian yakni pengurangan dari 5.975.104 dikurangkan dengan 23.801.243 menghasilkan negatif 17.826.139. Dan pada Mei 2011 adanya untung yakni 30 juta dikurang 5.975.104 menghasilkan 24.024.896,27. Untuk jurnalnya pada awal Maret 2011 tidak ada jurnal dikarenakan adanya kesamaan, tidak ada jurnal karena dibuat karena pada waktu itu kontrak rate dan forward rate sama sehingga diskon faktornya 0, jadi belum ada fair value dari kontrak forwardnya. Terus yang Maret 2011-nya ada jurnal forward kontrak terhadap gain on forward kontrak sebesar 23.801.243 karena ada kenaikan kurs maka mengakui adanya aset derivatif dan keuntungan dari forward kontraknya. Terus ada April 2011 menjurnal loss on forward contract. Rugi ya Teresa. Pada saat April ya. 31 Iya. Iya, Bu. April, ya. Loss of forward contract terhadap forward contract sebesar 17.826.139 karena ada penurunan kurs. Lalu pada Mei naik lagi kursnya sehingga menjurnal forward contract terhadap gain on forward contract sebesar 24.024.896. Di akhir juga kita akan mencatat jurnal cash terhadap forward contract sebesar 30 juta. Jika melakukan ke money changer untuk membeli US dollar, maka di jurnal cash US terhadap cash rupiah sebesar 1230. Selanjutnya kalau tidak net settlement, melakukan jurnal cash dalam dolar terhadap cash dalam rupiah dan forward contract sebesar 1.200.000.000 dan 30 juta. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Teresa. Ini jawaban Anda, presentasinya juga. Izin, Bu. Siapa sih? Izin, Bu, terus orangnya siapa? Iya, Bu, gitu. tadi, Bu. Benar. Oh. Paris ya? Benar? Iya, Bu. Boleh, Oh, Bu. iya, yes. Coba ya, Bu ya. Iya, silakan, Paris. Ya, kelihatan ya share screen saya. Sudah. Oke, baik. Saya akan coba jelasin nomor 2. Jadi, kita disuruh bikin jurnal pada saat deposit margin dan juga future kontraknya. Yang kedua juga kita bikin jurnal bila melanjutkan kontrak. Yang A itu
tanggal 1 Maret 2011, kita catat margin deposit pada cash besar 100.000. Nah, di sini kan mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan 10% deposit dari jumlah nasional. Jadi tinggal 10% dikali 10 contractual future dikali 100 ounce emas dikali juga 1.000 harga per ounce-nya. Kita dapat 100.000 pada cash besar 100.000. Terus 31 Maret kan ada kenaikan harga emas menjadi 1.100. Jadi kita catat laba dari future kontraknya sebesar 100.000, yaitu dari 1.100 dikurangi dengan 1.000 dikali 100 dikali dengan 10 sehingga dapat 100.000. Dan juga margin depositnya tadi kan 100.000 sehingga cash-nya 200.000, tinggal ditambah antara gain on future dan juga margin deposit. Hingga jurnalnya cash 200.000 pada gain on future kontrak dan juga margin deposit 100.000. Terus bila melanjutkan kontraknya 31 Maret itu jurnalnya future kontrak pada gain on future kontrak sebesar 100.000. Sama kayak perhitungan sama kayak yang 31 Maret tengah. Udah, Bu. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Faris. Ya. Ya, jadi tadi ya teman-teman udah semua memberikan jawaban serta itu ya presentasinya. Tadi yang kelompok 4 belum nilainya belum ya? Saya lupa loh ngasih nilai. Kamu nggak ngingetin lagi kelompok 4. Jadi Anda nilainya 86 atau A saja, tapi tidak sampai plusnya ya, karena ada Anda harus diperbaiki ya. Jadi A. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak sih? Izin Bu, kelompok 3 atau kelompok 4 Bu? Kelompok 3, maaf, kelompok 3 tuh kan udah ngawur kan. Udah jam-jam segini nih, ya. Kelompok 3, terima kasih Dirgam diingatkan. Kalau kemarin kan yang 86 termasuk 86 ya. Ya. 86 jadi A ya. Kemudian saya bisa membantu ini untuk menambah nilai Anda di presentasi-presentasi seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan nilai, saya nggak akan memberikan nilai B untuk presentasi karena tujuan saya adalah membantu nilai Anda supaya lebih baik. Disinilah yang saya akan bisa bantu untuk kenaikan nilai, walaupun mendongkraknya cukup sedikit ya, tapi ya nggak apa-apa kan, bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan yang A tambah sampai 100 atau 99 gitu ya nilainya ya. Ya, Ibu rasa ini kayaknya kita nggak banyak materinya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa itu ya tadi ya, untuk kelompok 4 di pertemuan ke-6 ya, Anda bisa lakukan. Nanti soalnya Ibu susulkan, nanti Winnie akan mengingatkan, mudah-mudahan Winnie bisa ingat. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya. Rahma dulu enggak apa-apa Bu? Rahma. Oh, tadi ada 2 yang mau tanya ya. Aku udah clearan nih. Soalnya dari pagi nggak sempet itu istirahat. Kenapa? Ya, iya Rana, Rahma. Izin ya Bu. Iya, Rahma. Kan ada beberapa kan Bu, ada forward, future, sama option kontrak. Nah itu pemakaiannya itu secara bebas atau ada ketentuan tertentu sesuai kebutuhan atau gimana ya Bu? Ya itu jadi sesuai kebutuhan perusahaan. Dirasa kalau misalkan perusahaan membutuhkan forward kontrak ya, untuk antisipasinya dia akan membutuhkan itu, atau bisa jadi dengan swap tadi ya, kayak gitu. Kebutuhan perusahaan biasanya digunakan. Berarti itu tinggal milih salah satu aja gitu ya Bu, sesuai kebutuhan. Jadi misalkan seperti perusahaan bidang batubara ya tadi emas ya, misalkan emas ya. Nah emas itu kan dia lebih cenderung untuk mengantisipasinya dengan apa gitu kan, supaya dia tidak merasa merugi. Kemudian dari nilai pasar modal itu
apakah fluktuasi rate yang terjadi di pasar modal itu cukup masif atau tidak, maka mereka bisa menggunakan masing-masing yang dirasa bisa menguntungkan dari transaksi tersebut. Seperti itu. Baik Bu, dapat dipahami. Terima kasih banyak Bu. Sama Rahma. Rahma ini murah senyum. Rudi, gimana Rudi? Ini Bu, izin menanggapi yang yang presentasi kelompok 3 kan tadi jawaban fiknya belum. Nah, boleh nggak Bu saya nanggapin bandingin sama jawaban saya? Yang nomor berapa? Yang nomor 3 yang tadi yang presentasi kelompok 3 tadi. Oh ya boleh, silakan. Setelah saya lihat berbeda ada ya? perbedaan. Enggak apa-apa, monggo. Bagus kalau Anda punya perbedaan, silakan. Ya, maaf Bu, putus-putus. Iya, kamu putus-putus. Tapi jangan kayak layangan putus ya. Ya silakan. Dia nggak stabil kayaknya itu. Apakah suara saya terdengar Bu? Soalnya di jaring, ya jaringan di rumah saya. Iya, kebetulan saya mendengarnya agak terputus-putus, tapi nggak apa-apa. Go ahead, lanjut aja. Oh iya, ya izin ya Bu. Kalau tadi kan yang perbedaan secara ini yang di soal nomor 3 itu dan sebesar $1.800 itu kan tadi kelompok 3 menyampaikan dimasukkan ke OC. Nah, tapi setelah saya bandingkan dengan jawaban saya, ini kalau saya masukkan ke komponen cash karena soal yang di buku bahan ajar yang Ibu berikan itu dengan soalnya itu kan ada perbedaan di kurs dividen, sehingga saya asumsikan di sini perbedaan itu saya alokasikan ke cash Bu. Jadi cashnya totalnya 17.050 sehingga nanti saat dihitung dengan metode cost sama metode equity hasilnya balance keduanya Bu. Ya. Iya Rudi. Jadi ada perbedaan ya, jadi 850 ya Rudi selisihnya. Ini Bu, perbedaannya cuma ini 1.800 yang dari kelompok 3 itu dialokasikan ke, kalau yang 350 itu kan memang ini Bu, yang perbedaan antara yang awal di kurs awal sama kurs akhir, tapi yang terakhir tadi Bu di jawaban yang jurnal laporan konsolidasi itu kan ada perbedaan antara yang sisi kredit sama debitnya itu beda 1.800. Nah, kalau saya dialokasikan ke cash Bu. Ya. Ya itu yang benar yang mana Bu? Apakah jumlahnya jadi cashnya berapa Ruth kamu? Cashnya 17.050. Iya. 17.050. Ya, ini saya belum cek. Sebentar, saya cek dulu. 1707 yes. Itu 1.800 kan untuk ini yang yang intinya ya. Dividen ya, dari dividen. Yang dimasukkan ke P 17.050 sehingga cash akhirnya itu jadi 18.950. Ya. 18.950 ya Rudi? Iya. Iya Bu, 18.950. Aduh, maaf ya, ada accident. Ada yang menjatuhkan. Iya. Kucing saya. Berarti yang benar. Ya. Oh iya. Yang benar dimasukkan ke cash ya Bu. Dimasukkan ke cash 18.950. Ya. Itu ya. Jadi ada koreksi. Saya tadi sepintas juga nggak perhatikan, tapi jadi 18.950 ya Rudi ya. Dari iya, Bu. Jumlah 17.050 ditambah 1.900 ya Rudi? Iya benar Bu. Ya, oke. Dikoreksi, Rengga? Iya Bu.
Seperti itu ya, tadi yang disampaikan Rudi. Baik, Bu. Ada sedikit perbedaan, memang saya nggak ngecek keseluruhan. Jadi jumlahnya 1.069.550. Demikian, Rudi? Iya, Bu. 1.069.550. 1.069.550. Iya, Bu, benar. Begitu ya? Iya, Bu. Terima kasih Rudi, Iya, mengingatkan saya kembali untuk saya ngecek jawaban saya juga. Karena tadi saya nggak begitu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Rudi, saya juga terima kasih. Gitu ya teman-teman, ada koreksi tadi ya dari Rudi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa tidak ada lagi. Sudah cukup. Stefani cukup bisa Stefani? Cukup jelas Stefani? Suaramu di sih. Ya. Win, saya mau laporan ke SSO nih. SSO lagi. Laporan ke portal. Udah ngebelibet nih. Udah sore. Tambah lagi nanti ngajar kelas karyawan. Waduh. Ya, Win, tolong SS screenshotnya ya, Win. Kemudian saya sangat dibantu sekali sama Winnie. Terima kasih ya, Win. Juga tolong ingatkan saya untuk hal-hal seperti nanti yang presentasi kelompok 4 ya, Win ya? Iya, Bu. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ada lagi? Itu, Bu. Mungkin saya mau yang mengoreksi nomor 2 tadi, Bu. Yang kelompok 4 itu kan. Oh iya. Iya. Yang benar itu 6.300.000. Iya, yang benar. Apa nanti sekalian saya kasihkan ya jawabannya ya, Win ya. Winnie ingatkan saya. Saya berikan jawabannya. Jumlahnya adalah ya sebentar ya. Oke, yang berapa itu? Nomor 2 ya, Win ya. Ya, nomor 2 itu. Nah, makanya karena ada koreksi jadi ya 6.310 ya, 6.310.000. Demikian ya, Winnie. Nanti saya coba sampaikan. Berarti itu diasumsikannya perusahaannya itu merger ya, Bu, antara anak sama induknya. Ya. Nanti ingatkan saya juga akan memberikan jawabannya. Kalau yang nomor 3 tadi itu Rudi bisa sampaikan ke teman-teman mungkin. Iya, Bu. Sudah saya kirimkan ke grup kelas. Oke, ya. Makasih ya Rudi ya. Ya, sampai di sini dulu. Saya ingin laporan ke itu portal. Sampai ketemu lagi di beberapa waktu yang ada sampai berlibur. Silakan berlibur. Ini liburnya panjang banget katanya. Harus ini ya, tapi Anda kan udah di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan liburan ini menjadi berkah karena libur Lebaran ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda selama di PKN Instan dan saya mendapatkan keberkahan untuk saya beserta keluarga saya, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Sama. Selamat liburan. Selamat liburan juga. Terima kasih. Banget, Bu, buat kuenya. Buat kue. Kirim-kirim ya. Dalam hayalan aja ngirimnya. Yuk izin keluar. Ya. Baik, Bu.